Ceria. Apa kabarnya adik-adik? Saya anak Tuhan selalu ceria. Kita mulai kebaktian kita dengan menyanyikan lagu Ku daki 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 gunung yang tinggi. Semangat nyanyinya ya. 3, 2, 1. Daki gunung yang tinggi, turun meroyong dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Sebelum kita mulai kebaktian kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan pada kami hingga hari ini. Sebentar lagi Tuhan, kami ingin memulai ibadah sekolah minggu. Kami undang Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, berkatilah acara sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Gimana adik-adik? Masih semangat kan? Masih semangat. Kita nyanyi ya lagu Kami Anak Sekolah Minggu. Masih ingat gak? Masih ingat ya. Masih kan? Masih. Kalau gitu semangat ya nyanyinya ya. Kami anak sekolah minggu gereja KBB, bergembira dalam Kristus, hidup penuh harapan, bertekun di dalam doa, belajar dan bekerja, berbuatkan kebaikan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Kami anak-anak Tuhan, bertumbuh dalam iman, mengasihi Allah Bapa dan sesama manusia, memberikan pertolongan, menguatkan yang lemah, mewartakan Injil Tuhan bagi seluruh ciptaan, bagi seluruh ciptaan. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Halo, shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Yeay. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik udah siap belum? Udah disiapin Alkitabnya? Kalau udah, kita sama-sama berdoa ya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, biar kami boleh mendengar dengan baik dan firman Tuhan boleh tersampaikan dengan benar. Terpujilah namamu selalu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Firman Tuhan hari ini tentang kuasa Tuhan yang menghidupkan. Kuasa Tuhan yang menghidupkan. Dari 2 Raja-Raja 4 ayat 30 sampai 37. 2 Raja-Raja 4 ayat 30 sampai 37. Kita sama-sama buka ya. 2 Raja-Raja 4 ayat 30 sampai 37. Udah dapat semua? Ayo, udah dapat belum ayatnya? Kalau udah dapat, kita sama-sama baca ya. 2 Raja-Raja 4 ayat 30 sampai 37. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya, katanya, anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnya pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula lah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnya lah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnya lah anaknya lalu keluar. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan tentang kuasa Tuhan yang menghidupkan. Jadi ceritanya adik-adik, awal mulanya itu, ini adalah tindakan kasih perempuan Sunem. Perempuan yang berada di desa yang bernama Sunem. Suatu ketika Nabi Elisa pergi ke sebuah desa yang bernama Sunem, desa Sunem. Lalu di situ ada seorang perempuan yang baik hati, yang kaya raya dan baik hati. Setiap Elisa datang melayani di desa tersebut, perempuan ini mau untuk menampung Elisa di rumahnya, membiarkan Elisa tinggal di rumahnya selama Elisa ada di desa itu. Bahkan saking baiknya, Elisa dibuat sebuah kamar di rumahnya khusus untuk Elisa. Padahal mereka tidak saling kenal adik-adik, tapi perempuan ini mau membantu hamba Tuhan yang sedang dalam pelayanan. Sekali, 2 kali Elisa terus dibantu oleh perempuan Sunem ini. Lalu Elisa bertanya-tanya, kenapa sih perempuan ini baik sekali hatinya? Lalu Nabi Elisa bilang, menyuruh hambanya yang bernama Gehazi, tolong cari tahu apa yang kira-kira bisa dibuat Elisa untuk membalas kebaikan perempuan Sunem itu. Lalu Gehazi, hambanya Elisa, mencari tahu apa ya. Kemudian Gehazi akhirnya tahu dan diberitahukanlah ke Nabi Elisa bahwa perempuan Sunem ini belum punya anak adik-adik. Walaupun dia kaya raya, dia punya rumah yang besar, tapi dia belum punya anak. Akhirnya
Pada suatu ketika Elisa bilang kepada perempuan Sunem ini, nanti kamu akan mengandung dan akan mempunyai anak. Kata Nabi Elisa, tahun depan kamu akan memiliki keturunan atau memiliki anak. Lalu benar adik-adik, Tuhan Yesus memberikan keturunan kepada perempuan Sunem ini. Di tahun berikutnya perempuan ini mempunyai anak. Lalu anaknya dirawat dengan baik, dirawat. Tapi ketika anaknya mulai tumbuh besar sekitar umur 4-5 tahun, anaknya jatuh sakit dan akhirnya anaknya tidak bisa bangun adik-adik, dan akhirnya anaknya pun meninggal. Perempuan Sunem ini sedih sekali, padahal dia baru saja punya anak, tapi anaknya meninggal. Lalu perempuan Sunem ini mengangkat anaknya, dibawa ke kamarnya Nabi Elisa, dan akhirnya Nabi Elisa memohon kepada Tuhan Yesus agar memberi kesembuhan kepada anaknya perempuan Sunem ini. Didoakan, lalu diletakkan tubuhnya ke atas tubuhnya anak ini, dan akhirnya anak ini tubuhnya menjadi hangat kembali, dan bersinlah anak ini sampai 7 kali. Maka anak ini kembali hidup. Puji Tuhan. Itulah adik-adik, kuasa Tuhan yang mampu menyembuhkan, kuasa Tuhan mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal sekalipun. Tuhan Yesus itu sangat baik adik-adik, apalagi kepada setiap orang yang sudah sangat baik hatinya. Seperti perempuan Sunem ini, dia sudah sangat baik, hatinya baik, tidak sombong. Yang mau kita ambil dari firman Tuhan hari ini apa adik-adik? Semoga kita bisa mempunyai perasaan dan sifat seperti perempuan Sunem ini yang penuh dengan perasaan syukur. Lalu yang kedua, mau berbagi, berbela rasa, memberi kepada orang lain yang membutuhkan. Perempuan Sunem ini mau berbagi ke Nabi Elisa, dan semoga kita juga bisa seperti itu adik-adik ya, mau berbagi ke orang yang membutuhkan. Lalu yang ketiga, perempuan Sunem ini gigih, mau berusaha biar anaknya bisa sembuh, biar anaknya bisa hidup kembali. Dia mau berusaha semampu dia. Makanya kita harus gigih kalau kita mau mendapatkan sesuatu, tapi harus tetap bersyukur dan tetap harus berbagi kepada orang-orang sekitar. Lalu yang terakhir, iman yang benar akan membawa hidup kita pada ucapan syukur. Kalau kita beriman sama Tuhan, kita pasti mampu mengucap syukur dalam setiap keadaan, dan Tuhan Yesus mampu menghidupkan, mampu memberikan apa yang kita harapkan, jauh melebihi apa yang kita mampu pikirkan. Demikian saja firman Tuhan. Semoga adik-adik firman ini bisa kita ingat, bisa kita renungkan, dan bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita tutup firman Tuhan, kita berdoa yuk sama-sama. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan kami bisa seperti perempuan Sunem itu yang memiliki hati yang baik, yang punya perasaan mau bersyukur dan mau gigih, sehingga suatu saat nanti Tuhan bisa memberikan kepada kami apapun yang menjadi keinginan kami. Minta maaf buat setiap dosa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami
kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,